warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Ristalia. Di sini saya akan berpuisi. Berjuang yang tangguh, karya Echa Ristalia. Di medan juang berdiri tegak, seorang pahlawan hati tersidak, menentang tirani demi keadilan, mengorbankan diri tanpa gentaran. Di tengah badai, ia tetap tangguh, memimpin rakyat dengan tekad penuh. Menyala api semangat di jiwa mereka, membangkitkan harapan di kala duka. Pahlawan sejati, tak kenal pamrih, rela berkorban demi cita-cita tinggi. Nama mereka terukir di Sunabari sebagai inspirasi bagi generasi. Di setiap zaman, pahlawan terlahir menorehkan jejak di lembaran sejarah. Mereka adalah bukti bahwa kebaikan mampu mengalahkan kejahatan yang merajalela. Jadilah pahlawan dalam hidupmu, berjuanglah untuk kebenaran dan keadilan. Walau kecil, setiap langkahmu mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Puisi Mata Luka Sangkonkarta, karya Peri Sandi. Serupa masku mambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai, dan luka-luka. Menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Sederhanaan panutan hidup dapat untung berlipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lembaga Garuda Dasar Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Perihal kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dahli keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter repelita, rencana pembangunan 5 tahun, bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penambak misterius. Tak ada salah apa lagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai got. Dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Pengusaha punya tahta yang tidak ada bisa diada-adakan. Akulah sangkon yang sakti, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat,
21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilanturkan dengan khidmat. Bintang-bintang berzikir di kidapannya. Suara-suara bintang melengkingkan pujian-pujian Tuhan. Istri masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar suara desa gaduh. Adili sekeluarga rampok itu. Ya, usir dari kampung ini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang balik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, "Saudara Sangkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur." Istriku kaget. "Kok kamu, Kang?" Kebingungan. "Demi Allah saya tidak berbuat jahat." Masih dalam suara yang sama. "Kalau saudara tidak mau keluar dari hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, secepat yang ku bisa." Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, banggong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala, tak ada rasa kasihan. Batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diancung-ancungkan ke arahku. Tak berkata Allahu Akbar, batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biar pengadilan yang menentukan hukuman. Masih diselimuti kebingungan, disambut rajian seluruh badan. Kepalaku ditondong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Nah, gantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri, sampah masyarakat. Dulur aing payah gara-gara sia. Aing dukdak, aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan. Dar, suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becak tanah bercampur di tubuhku. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Si di antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sosok tubuhku dilempar lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Puisi, sajak pertemuan mahasiswa. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dangung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggalah tingginya. Dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini, memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina. Ada yang bersenjata, ada yang terluka. Ada yang duduk, ada yang diduduki. Ada yang berlimpah, ada yang berkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan? Tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang kota, perkebunan yang luas.
hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini didik untuk memihak yang mana? Ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tapi pernyataan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan. Atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya. Ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? 3 puisi yang saya bacakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.